semuanya, kembali lagi bersama Fahira di sini yang akan menjelaskan dan menemani teman-teman semua untuk belajar bersama. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pengenalan auto accounting. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak videonya. Sebelum kita masuk ke contohnya, pertama-tama teman-teman tahu nggak sih apa itu auto accounting? Jadi, auto accounting adalah software Odoo yang membantu dalam proses mengelola keuangan perusahaan lebih mudah dan praktis. Modul ini mencakup inventaris, penjualan, pembayaran, dan lain sebagainya dengan melakukan pembayaran secara otomatis, sehingga membuat kemudahan dalam proses akuntansi. Lalu, tujuannya apa ya? Jadi, tujuan dari auto accounting adalah membantu perusahaan menjadi lebih terorganisir, transparan, dan efektif dalam pengelolaan keuangan. Nah, sekarang lanjut nih ke pembahasan berikutnya. Yang paling pertama, teman-teman masuk dulu ya ke webnya. Setelah muncul tampilan seperti ini, jangan lupa untuk pilih icon accounting yang ada di paling ujung kiri ya. Kemudian, jangan lupa klik lanjutkan. Nah, ketika teman-teman melihat tampilan seperti ini, jangan lupa untuk diisi ya. Mulai dari nama perusahaan, alamat email. Nah, untuk videonya sudah tertera ya di minggu lalu. Teman-teman bisa lihat nih gimana cara pengisiannya. Setelah pengisian database, sekarang kita langsung klik aja accounting tuh, kayak logo accounting gitu. Coba teman-teman lihat nih bagian atas navigasi horizontal. Oke, di situ ada dashboard, ada customers, ada vendors, ada accounting, ada reporting dan configuration. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai hal itu, oke? Yang pertama adalah dashboard. Nah, ini tuh isinya untuk memberikan ringkasan atau ikhtisar kondisi keuangan perusahaan secara cepat. Yang kedua adalah customers. Nah, ini tuh digunakan untuk mengelola daftar pelanggan, membuat dan memonitor faktur atau invoice pelanggan. Yang ketiga adalah vendors atau pemasok. Nah, di sini berisikan informasi tentang pemasok dan tagihan vendor yang perlu dibayar. Nah, yang keempat adalah hal yang paling utama pastinya. Nah, di sini berfungsi untuk sebagai pusat manajemen akuntansi seperti entry jurnal, rekonsiliasi, dan akun-akun penting lainnya. Yang kelima yaitu reporting atau pelaporan. Nah, di sini menyediakan akses ke laporan-laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Di sini juga bisa menghasilkan laporan pajak atau laporan bulanan yang diperlukan untuk audit dan analisis bisnis. Dan yang terakhir yaitu configuration atau konfigurasi. Jadi di sini memungkinkan pengguna untuk mengatur pengaturan modul. Oke, sudah selesai ya mengenai penjelasan navigasi horizontalnya. Nah, sekarang kita akan kembali ke menu utama, yaitu yang ada di dashboard ini. Nah, dashboard ini akan membantu si pengguna untuk mengelola faktur, tagihan kas, dan bank. Jadi pastinya ini harus dijelaskan satu-satu lagi nih, karena tampilan ini tuh akan membantu kita lebih mudah dan lebih praktis ketika kita mengelola manajemen akuntansinya gitu. Nah, di sini banyak banget ya macamnya, ada customer invoice, ada vendor bills, dan lain sebagainya lah. Nah, ini tuh sekaligus untuk memastikan gimana semua transaksi terekam dengan baik gitu. Penggunaan grafik pada setiap bagian memberikan gambaran visual tentang status keuangan secara cepat. Gitu ya. Yang pertama adalah customer invoice atau faktur pelanggan. Nah, di sini itu tuh ketika kita klik ya si customer invoice-nya itu bakal memunculkan beberapa opsi-opsi lainnya seperti new invoice, invoice to validate, dan grafik. Nah, di sini punya fungsinya masing-masing. Yang pertama, new invoice itu untuk membuat faktur baru. Yang kedua, one invoice to validate. Yang pertama indikasi bahwa ada satu faktur yang belum divalidasi. Nah, jadi intinya faktur yang tertunda lah. Nah, yang ketiga adalah grafik. Intinya menampilkan status faktur berdasarkan periode atau jatuh tempo. Minggu ini misal 19 sampai tanggal 25 dan lain sebagainya gitu. Yang kedua adalah vendor bills atau tagihan vendor. Nah, di sini juga ada opsi lain nih. Nah, opsi yang pertama adalah upload. Nah, di sini adalah opsi untuk mengunggah tagihan vendor secara otomatis. Yang kedua ada create manually atau membuat tagihan vendor secara manual. Dan yang ketiga lagi-lagi grafik atau memantau tagihan yang telah dan akan jatuh tempo.
Yang ketiga adalah bank. Nah, ini juga banyak juga nih opsi lain, seperti online synchronization, atau fitur ini bisa menyinkronkan transaksi bank secara otomatis. Yang keduanya adalah create or import statements, atau opsi untuk membuat atau mengimpor mutasi bank manual. Yang ketiga adalah grafik, yang intinya menampilkan tren saldo bank atau aktivitas transaksi yang dilakukan. Oke, yang keempat adalah cash atau kas. Nah, di sini ada dua opsi saja. Yang pertama adalah new transaksi atau yang artinya tombol untuk mencatat transaksi tunai baru. Nah, yang kedua adalah grafik yang intinya untuk menampilkan pergerakan saldo kas berdasarkan waktu. Dan yang terakhir adalah miscellaneous operation. Nah, yang intinya operasi ini tuh ya digunakan untuk mencatat entry jurnal khusus atau transaksi non-standar. Wah, ternyata Odoo sangat membantu ya dalam berbagai aspek. Contohnya, Odoo Counting ini nih yang sangat membantu dalam pengelolaan keuangan agar lebih mudah, efisien, dan akurat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di minggu berikutnya. Dadah!